Malam itu, suasana di perumahan terasa berbeda. Lampu-lampu jalan yang biasanya terang, malam itu tampak redup, seolah kehilangan kekuatannya. Angin malam bertiup lembut namun dingin, menyusup hingga ke tulang. Di salah satu rumah sederhana di ujung gang, Vina baru saja menyelesaikan pekerjaan lemburnya. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Vina menatap jam dinding di ruang tamunya, menunjukkan pukul 11 malam. Sudah larut, gumamnya sembari menghela napas panjang. Ia tahu jalan raya yang harus dilewatinya untuk pulang sering digunakan untuk balap liar, terutama saat larut malam. Namun kelelahan yang mendera membuatnya hanya ingin segera sampai di rumah dan beristirahat. Ia mengenakan jaket, mengambil tas kecilnya, dan berpamitan kepada rekan kerja yang juga sudah siap pulang. "Hati-hati di jalan, Vin," ujar Dinda, teman kerjanya yang sudah lebih dulu bersiap untuk pulang. "Kamu juga, Din," balas Vina dengan senyum kecil yang penuh keletihan. Vina melangkah keluar dari minimarket, memulai perjalanan pulang yang panjang. Jalanan cukup lenggang, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Langkahnya cepat, berharap segera tiba di rumah. Namun, semakin dekat ia dengan rumah, semakin terdengar suara deru motor yang saling berkejaran. Detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu itu pertanda buruk. Ketika Vina sampai di persimpangan yang biasa ia lewati, suara motor semakin keras dan jelas. Dari kejauhan ia bisa melihat beberapa motor yang sedang balapan, melaju dengan kecepatan tinggi. Ia berhenti sejenak, menimbang apakah harus menunggu atau segera menyeberang. Malam itu, keputusannya salah. Vina memutuskan untuk menyeberang, berharap bisa lebih cepat sampai rumah. Namun, baru beberapa langkah ia menapaki jalan raya, sebuah motor melaju kencang ke arahnya. Waktu seolah berhenti sejenak. Semuanya terjadi begitu cepat. Vina mencoba menghindar, namun terlambat. Tubuhnya terpental keras, terhempas ke aspal yang dingin. Sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Darah mengalir dari kepalanya. Rico, pemuda yang mengendarai motor itu, terhenti sejenak. Ia melihat tubuh Vina yang tergeletak tak berdaya di jalan. Namun ketakutan akan keakibat perbuatannya membuatnya memilih untuk melarikan diri bersama teman-temannya. Mereka meninggalkan Vina yang sekarat tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di sekitar lokasi kejadian, beberapa orang yang mendengar suara tabrakan segera berlari mendekat. "Astaga, ada yang tertabrak!" seru seorang pria paruh-baya yang baru saja keluar dari warung kopi di dekat situ. Mereka segera menghubungi ambulans, namun kondisi Vina sudah sangat kritis. Darah terus mengalir dan kesadarannya mulai menghilang. Di rumahnya, keluarga Vina yang menunggu kepulangannya mulai cemas. "Kenapa Vina belum pulang juga?" tanya ibunya dengan nada khawatir. "Mungkin dia masih di jalan, Bu. Tadi dia bilang lembur," jawab adiknya mencoba menenangkan. Namun firasat buruk terus menghantui hati sang ibu. Ketika ambulans tiba, mereka segera membawa Vina ke rumah sakit. Namun, dalam perjalanan, nyawanya tak tertolong. Vina menghembuskan napas terakhirnya di dalam ambulans dengan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Keluarga Vina segera diberitahu tentang kejadian tragis itu. Tangis dan jeritan memenuhi rumah mereka saat kabar duka tersebut sampai. Pemakaman Vina berlangsung dalam suasana penuh duka. Rintik hujan menambah kesedihan yang dirasakan oleh keluarga dan teman-teman Vina. Wajah-wajah muram dan air mata yang tak terbendung menggambarkan betapa kehilangan yang mereka rasakan. Ibunya tak henti-hentinya menangis, meratapi nasib putri tercintanya yang harus pergi begitu cepat dan tragis. Namun, setelah pemakaman itu, perumahan yang dulu tenang mulai berubah. Malam-malam menjadi lebih mencekam. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam. Sementara yang lain merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitar mereka. Suasana menjadi penuh ketakutan dan misteri. Di malam ke-40 setelah kematian Vina, angin bertiup lebih kencang dari biasanya.
Bulan purnama bersinar terang, menambah kesan mistis pada malam itu. Di kamar Vina yang kini selalu terkunci dan jarang dimasuki, sesuatu yang ganjil terjadi. Suhu ruangan mendadak menjadi dingin, dan ada suara langkah kaki yang samar namun jelas terdengar. Vina dengan wajah yang pucat dan mata yang penuh dendam bangkit dari kematiannya. Arwahnya tidak bisa tenang. Ia terikat pada kejadian tragis yang merenggut jawanya dan rasa dendam yang membara di dalam hatinya. Ia tahu ia harus mencari para pelaku dan menuntut balas atas apa yang terjadi padanya. Malam itu, arwah Vina mulai menjelajahi perumahan. Ia bergerak tanpa suara, menyusuri ganggang sempit dan mengamati setiap sudut. Beberapa warga yang terjaga malam itu merasakan kehadirannya, meskipun mereka tidak bisa melihatnya. Angin dingin yang menyertai arwah Vina membuat mereka merinding, seolah ada sesuatu yang menakutkan di dekat mereka. Vina mulai menyusun rencana. Ia harus menemukan Rico dan teman-temannya, orang-orang yang telah menyebabkan kematiannya. Ia akan membuat mereka merasakan ketakutan dan penderitaan yang ia alami. Malam demi malam, arwah Vina terus menyusuri setiap sudut dan jejak para pelaku. Ketegangan semakin terasa di perumahan itu. Warga mulai saling berbisik tentang kehadiran arwah yang tidak tenang. Cerita tentang Vina yang bangkit dari kematian menyebar cepat, menambah ketakutan yang sudah ada. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana arwah Vina akan menuntut balas. Namun, mereka merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Malam-malam semakin panjang dan penuh ketakutan. Vina dengan dendamnya membara, bertekad untuk menemukan para pelaku dan menuntut balas atas apa yang terjadi padanya. Perumahan yang dulu tenang kini berubah menjadi tempat yang mencekam, penuh dengan bayangan dan bisikan arwah yang tidak tenang. Kejadian tragis yang menimpa Vina hanya awal dari serangkaian peristiwa menakutkan yang akan datang. Malam berganti malam, dan arwah Vina terus merasakan dendam yang membara di dalam dirinya. Ia mulai mengikuti jejak para pelaku, menelusuri setiap sudut dan gang di perumahan dan jalan raya yang dulu menjadi tempat terjadinya tragedi. Angin dingin yang selalu menyertainya semakin membuat warga sekitar merasa waspada dan takut. Rico, pemuda yang menabrak Vina, kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sejak kejadian itu, ia merasa ada yang mengawasinya. Mimpi buruk terus menghantui tidurnya setiap malam. Suara jeritan dan tangisan Vina kerap terdengar di telinganya, membuatnya sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Suatu malam, saat Rico sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah gang yang biasa mereka gunakan untuk balapan, ia merasa udara mendadak menjadi sangat dingin. "Hei, kalian merasa gak sih kayak ada yang aneh?" tanya Rico sambil menggigil. "Anak-anak, udah jangan paranoid deh, mungkin cuma angin malam," jawab Aryo, salah satu temannya, sambil menepuk bahu Rico. Namun mereka semua sebenarnya merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak beres. Vina dalam wujud arwahnya mengamati mereka dari bayang-bayang. Matanya yang penuh dendam memandang Rico dengan tajam. Ia mulai menggerakkan benda-benda di sekitar mereka tanpa terlihat. Botol-botol minuman tiba-tiba jatuh dan pecah, membuat teman-teman Rico terperanjat. "Astaga, itu tadi apa?" seru Jaka, salah satu teman Rico yang paling penakut. "Nggak tahu, tapi gua rasa kita harus pergi dari sini," jawab Rico dengan wajahnya yang pucat. Mereka semua segera meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Namun perasaan takut tak kunjung hilang. Setiap langkah mereka terasa diawasi. Setiap bayangan tampak mengancam. Vina mengikuti mereka dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Malam berikutnya, Rico sedang sendirian di rumah. Ia mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, namun pikirannya terus terganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Tiba-tiba, layar televisinya mati sendiri. Lampu di rumahnya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan itu, Rico mendengar suara langkah kaki yang samar namun jelas mendekat. "Siapa di sana?"
teriak Riko. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depannya. Vina dengan wajah pucat dan mata yang penuh dendam berdiri tepat di hadapannya. Kau, Vina? Suaranya nyaris tak terdengar karena ketakutan. Riko, kau yang membuatku seperti ini. Suara Vina terdengar dingin dan penuh amarah. Kau dan teman-temanmu harus merasakan penderitaanku. Riko mencoba berlari, namun kakinya terasa berat dan tubuhnya tak bisa bergerak. Vina mendekat, dan seketika itu pula Riko merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah mengalami kecelakaan itu lagi. Ampun Vina, maafkan aku, teriak Riko, namun Vina tak bergeming. Keesokan harinya, Riko ditemukan oleh tetangganya dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka memar, seolah-olah ia baru saja mengalami kecelakaan. Para dokter di rumah sakit kebingungan karena tidak ada tanda-tanda kecelakaan fisik yang nyata. Namun Riko terus meracau tentang arwah Vinanya menghantuinya. Sementara itu teman-teman Riko juga mulai mengalami hal-hal yang serupa. Aryo yang biasanya pemberani mulai ketakutan setiap kali melewati jalan tempat kejadian itu. Ia merasa selalu ada yang mengikutinya. Suatu malam saat ia sedang mengendari motornya, ia melihat bayangan Vina di kaca spion. Ketakutan membuatnya kehilangan kendali dan ia terjatuh dari motornya. Aryo selamat, namun mengalami cedera yang cukup parah. Jaka yang paling penakut mengalami teror setiap malam. Ia mendengar suara tangisan Vina di kamarnya, bayangan yang bergerak-gerak di sudut matanya. Ia bahkan melihat sosok Vina berdiri di ujung tempat tidurnya suatu malam. Ketakutan membuatnya berteriak histeris, dan orang tuanya yang kebingungan hanya bisa memanggil bantuan medis. Malam semakin mencekam, dan arwah Vina semakin kuat. Ia mulai menampakkan diri tidak hanya kepada para pelaku, tetapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka. Cerita tentang arwah Vina yang bangkit untuk menuntut balas semakin menyebar, membuat perumahan itu menjadi tempat yang diketakuti. Riko, Aryo, dan Jaka akhirnya berkumpul kembali. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri teror ini. Kita harus meminta maaf dan berdoa agar arwah Vina tenang, kata Riko dengan suara gemetar. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berhenti menghantui kita. Mereka pergi ke makam Vina, membawa bunga dan lilin. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, mereka berlutut dan memohon maaf dengan tulus. Vina, kami benar-benar menyesal. Kami minta maaf atas apa yang telah kami lakukan. Tolong, maafkan kami dan biarkan kami hidup dalam damai, ujar Riko dengan air mata mengalir. Angin malam bertiup kencang, membuat lilin-lilin yang mereka nyalakan bergetar. Sosok Vina muncul di hadapan mereka. Wajahnya masih penuh dendam, namun ada sedikit kesedihan di matanya. Kalian telah mengambil nyawaku, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Tapi, aku akan mencoba untuk tenang. Suara Vina terdengar perlahan menghilang, seperti dihembus angin. Arwah Vina perlahan menghilang, meninggalkan mereka dengan perasaan lega, namun juga ketakutan yang masih tersisa. Mereka tahu, meskipun Vina mencoba untuk tenang, perbuatan mereka tidak akan pernah terhapus. Mereka harus hidup dengan rasa bersalah itu selamanya. Setelah kejadian itu, suasana di perumahan perlahan kembali tenang. Namun kenangan akan malam-malam mengerikan itu tetap hidup dalam ingatan mereka. Vina telah mendapatkan sedikit ketenangan, namun bayangan tragedi yang menimpa dirinya akan selalu menghantui mereka yang terlibat. Dan perumahan itu, meskipun kembali tenang, tidak pernah benar-benar sama lagi. Setiap sudutnya, setiap gang sempit dan jalan raya masih menyimpan cerita tentang arwah yang bangkit dari kematian untuk menuntut balas. Cerita yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan akan akibat dari perbuatan yang tak termaafkan.